Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 19416261 2012 kelas 9 dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya dengan judul Penerapan On The Job Training atau OJT di Departemen Warehouse pada PT Mulia Glass Flood Division. Latar belakang. Mengapa sih saya mengambil judul tersebut? Karena beberapa perusahaan menetapkan adanya on the job training atau OJT bagi para karyawannya. Sederhananya, on job training atau OJT ini adalah pelatihan kerja guna meningkatkan performa kerja lewat berbagai assessment. Sebagai perusahaan, menganggap hal ini sebagai sebuah keharusan untuk diselenggarakan. Namun, banyak juga yang tidak merasa tidak mengharuskannya. Karyawan adalah aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Mereka adalah orang-orang profesional yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk memajukan perusahaan tempat mereka bekerja. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka saya menyimpulkan untuk mengambil judul Penerapan On The Job Training atau OJT di Departemen Warehouse pada PT Mulia Glass Flood Division. Berikut ini merupakan gambaran umum dari perusahaan. PT Mulia Glass didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 yang bertempat di daerah Cikarang. PT Mulia Glass memiliki 3 divisi, yaitu Flood Division yang memproduksi kaca lembaran, yang kedua ada Container Division yang memproduksi botol dan glass block, dan yang paling baru adalah Safety Glass yang memproduksi kaca otomotif. PT Mulia Glass ini mempunyai 3 unit produksi, yaitu ada Flood 1, ada Flood 2, dan Flood 3. Dan saya bekerja praktik di tempat Flood 3 yang memproduksi kaca lembaran clear. Profil singkat perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Mulia Glass Flood Division. Tanggal berdirinya, seperti yang saya sebutkan tadi, 6 Oktober 1989. Beralamat di Jalan Raya Tegal Gede, nomor 1 Lemah Abang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jenis perusahaannya yaitu industri kaca, jumlah karyawannya kurang lebih 1000 karyawan, dengan memproduksi kaca lembaran clear. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain atau mengawasi usaha-usaha individu untuk tujuan bersama. Yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dessler tahun 2015 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, dan mengompensasi karyawan untuk mengurus relasi, tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Yang ketiga, pengertian on the job training atau OJT. Pengertian OJT menurut Swasto adalah suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan di tempat kerja di mana seseorang mempelajari pekerjaan dengan melaksanakannya secara aktual. Pada dasarnya, setiap karyawan memperoleh pelatihan di tempat kerja ketika menjadi karyawan baru. Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuan secara umum yaitu mendapatkan pemahaman tentang dunia perindustrian. Yang kedua, mendapatkan pengalaman langsung kegiatan di industri. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Tujuan secara khususnya yaitu yang pertama, untuk memenuhi syarat mata kuliah kerja praktik. Yang kedua, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa. Dan yang ketiga, berlatih kerja disiplin dan bertanggung jawab. Untuk metodenya, saya menggunakan metode deskriptif, library research, dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktik.
Selama kegiatan kerja praktik, saya ditempatkan pada bagian controlling pada kegiatan on the job training atau OJT dan control room operator atau CRO di Departemen Warehouse pada PT Mulai Glass Fruit Division. Di sini saya membantu karyawan untuk mengawasi kegiatan on the job training yang dilakukan oleh karyawan operator di Departemen Warehouse dan melakukan pengawasan kerja terhadap karyawan operator di Departemen Warehouse. Selanjutnya yaitu uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama saya dalam melaksanakan kerja praktik ini yaitu mengawasi kegiatan on the job training atau OJT di Departemen Warehouse pada PT Mulai Glass Fruit Division dengan materi sesuai dengan pekerjaan setiap karyawan, yaitu antara lain yang pertama ada on the job training OJT, data control. Dalam melakukan kegiatan on the job training data control ini yang bertujuan untuk petugas yang melakukan kegiatan pendataan di warehouse Mulia Glass Fruit Division, baik melakukan program SAP, Linux, maupun Windows. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dibahas ketika melakukan kegiatan on the job training atau OJT di data control. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab data control, yaitu report atau membuat laporan, dan entry data SAP atau input data secara SAP. Yang kedua yang harus dilakukan oleh data control yaitu laporan harus disajikan secara cepat, tepat, dan akurat. Selain itu harus berkoordinasi dengan seksi terkait untuk memastikan kelancaran proses pembuatan laporan maupun transaksi carry in, ODO, dan RO. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh data control adalah yaitu data control harus teliti, data akurat, bertanggung jawab, dan inisiatif. Apa saja sih tujuan dari on the job training dari OJT data control ini? Yaitu yang pertama, mengetahui sistem program SAP yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang di warehouse. Yang kedua, mengetahui fungsi-fungsi dari SAP yang dijalankan secara konsisten oleh personil warehouse. Yang ketiga, setiap melaksanakan perlu sosialisasi yang inisiatif kepada semua personil agar dapat menjalankan dengan benar serta memahami setiap fungsinya. Yang kedua yaitu mengawasi kegiatan on the job training pada receiving operation. Hal yang disampaikan ketika melaksanakan kegiatan on the job training ini yaitu pengertian barang jadi, pak memo, dan KJB, alur proses di warehouse, kriteria penerimaan barang jadi, pemeriksaan kemasan palet, kemasan box besar, box kecil, dan kemasan ekspor. Dan keterangan pak memo yang berisi nomor seri, kode produksi, KOG, size, quantity, packaging, quality, dan interlayer. Apa saja sih tujuan dari kegiatan on the job training receiving operation ini? Yaitu memahami kriteria barang jadi, memahami langkah-langkah proses pemeriksaan finished good sesuai dengan kriteria barang jadi atau KJB, memahami isi dari pak memo, memahami dan mampu melaksanakan penerimaan finished good untuk sesuai dengan kriteria barang jadi atau KJB. Yang ketiga yaitu on the job training atau OJT penyimpanan barang jadi. Hal yang disampaikan ketika melakukan kegiatan on job training ini yaitu cara penyimpanan barang jadi kemasan palet, cara penyimpanan barang jadi kemasan box, dan cara penyimpanan barang khusus. Tujuan dari on the job training atau OJT penyimpanan barang jadi ini yaitu mampu memahami penyimpanan barang jadi di warehouse. Yang terakhir ada on the job training atau OJT stocking ekspor dan loading domestik. Berikut ini hal yang disampaikan ketika melaksanakan kegiatan on the job training tersebut yaitu
Yang pertama, cara memasukkan dan menyusun barang di kontainer, dan yang kedua, cara pengisian stuffing memo dan cara penempelannya. Selain itu, saya juga melakukan pengamatan kerja terhadap karyawan yang telah mengikuti kegiatan on the job training. Dalam melakukan kegiatan on the job training ini, ada beberapa urutan materi yang harus disampaikan, yaitu yang pertama, pengisian daftar hadir peserta on the job training atau OJT, yang kedua, pengisian soal dengan ketentuan nilai 80, dan yang ketiga, mengamati presentasi materi, dan yang keempat, pengisian soal kembali dengan ketentuan nilai 100. Selain itu, saya memiliki tugas pendukung, yaitu tugas yang dilakukan oleh bagian data kontrol. Yang pertama, menginput bukti pemuatan atau pengisian barang. Yang kedua, menginput konfirmasi carry-in. Yang ketiga, menginput barang ke storage bin. Yang keempat, cek report outstanding, transfer posting material with HU. Yang kelima, membuat frame. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang terjadi ketika saya melakukan kegiatan kerja praktik atau KP ini, yaitu ketika saya melakukan kegiatan on the job training yang dimana materi di dalamnya dikomentari oleh manajer bahwa di dalam materi tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu tentang keselamatan kerja. Yang kemudian setelah itu bisa dipresentasikan materi on the job trainingnya sesuai dengan bagian karyawan. Selain itu, karyawan terkadang terbentur oleh jam kerja untuk mengikuti kegiatan on the job training atau UJT ini. Solusi di permasalahan tersebut yaitu menambahkan isi materi di on the job training ini dengan materi keselamatan kerja dan mengatur jam kegiatan on the job training agar tidak mengganggu jadwal jam kerja karyawan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan on job training ini dapat memotivasi karyawan karena pelatihan yang diberikan relevan dengan pekerjaan. Dan relasi antara karyawan dan pembimbing lebih erat dan lebih baik karena tidak perlu memerlukan pembimbing dari luar melainkan senior di kantor. Saran yang dapat disampaikan oleh saya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk PT Mulia Glass Plug Division sebagai berikut, yaitu lebih mengatur waktu kegiatan on the job training, memberikan sanksi kepada karyawan apabila tidak mau mengikuti kegiatan on the job training atau UJT, dan mentraining karyawan sesuai dengan alur proses di warehouse. Berikut ini merupakan foto dari kegiatan selama kerja praktik, mulai dari kegiatan on the job training, pengawasan kerja karyawan, dan bagian data kontrol pada Departemen Warehouse di PT Mulia Glass Plug Division. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.